Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peubah acak dan distribusi peluang dari peubah acak. Ya. Peubah acak dan distribusi peluang. Sebelum membahas tentang peubah acak, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu, mereview terlebih dahulu, apa yang disebut dengan sebuah eksperimen random. Ya. Eksperimen random itu adalah suatu usaha pengumpulan data tentang fenomena tertentu yang mempunyai variasi dalam hasilnya. Ya, kita tuliskan terlebih dahulu, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi usaha untuk mengumpulkan data tentang fenomena tertentu yang kita ingin ketahui, di mana fenomena itu atau percobaan itu akan mempunyai variasi dalam hasil. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengetahui efektivitas pemberian suatu obat terhadap kesembuhan pasien, gitu, ya. Nah, percobaan misal, ya, percobaan dilakukan dengan memberikan obat pada 3 orang pasien yang mempunyai karakteristik sama, ya, karakteristik sama. Misal dalam hal ini dia umurnya, kemudian jenis kelamin, atau riwayat penyakit penyerta yang dimiliki itu sama, begitu. Nah, kemudian kita misal tertarik ingin mengetahui berapa banyak pasien yang belum sembuh. Ini, ya. Nah, kalau kita lihat dari percobaan ini tadi, ya, maka seluruh hasil yang mungkin dari percobaan ini, kita akan bisa melihat hasil-hasil yang mungkin, begini ya, hasil-hasil yang mungkin, ya. Jadi kalau misalkan ini B itu menyatakan pasien sembuh, gitu ya. Kemudian R itu menyatakan pasien belum sembuh, begini, ya. Maka dalam hal ini seluruh hasil yang mungkin dari percobaan ini adalah sebagai berikut, ya. Nah, hasil yang mungkin ketika itu 3 orang pasien, boleh jadi pasien pertama sembuh, pasien kedua sembuh, pasien ketiga sembuh. Boleh jadi pasien pertama sembuh, pasien kedua sembuh, pasien ketiga belum sembuh. Boleh jadi pasien pertama sembuh, pasien kedua belum sembuh, pasien ketiga sudah sembuh. Boleh jadi pasien pertama belum sembuh, pasien kedua sembuh, pasien ketiga sembuh. Boleh jadi pasien pertama sembuh, yang kedua, ketiga belum sembuh. Atau yang pertama belum sembuh, yang kedua sembuh, yang ketiga belum sembuh. Atau boleh jadi 2 pasien pertama belum sembuh dan pasien ketiga sudah sembuh. Atau boleh jadi ketiga pasien ini belum sembuh. Nah, seluruh hasil yang
mungkin dari suatu eksperimen itulah yang disebut dengan suatu ruang sampel, ya. Jadi ruang sampel itu tidak lain adalah keseluruhan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen, ya. Ingat, dalam hal ini untuk setiap eksperimen hanya akan mempunyai satu hasil yang mungkin. Artinya, ketika satu eksperimen dilakukan pada 3 orang, maka hasil yang mungkin itu adalah boleh jadi yang ini, BBB, boleh jadi BBR, dan seterusnya. Nah, biasanya ruang sampel itu dinyatakan dengan S, ya, dinyatakan dengan S begini, sehingga kita bisa menuliskan di sini inilah yang disebut dengan ruang sampel, begitu, ya. Nah, ruang sampel sendiri ini dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan ruang sampel tipe diskrit. Ruang sampel tipe diskrit itu tidak lain adalah suatu ruang sampel yang mempunyai elemen yang terbatas, ya, atau dia terhitung tapi tak terbatas, ya. Maksudnya seperti apa? Dalam kasus yang terbatas ini, ya, contoh ini, ya. Pada kasus sebelumnya kita bisa menghitung, ya, kita bisa menghitung bahwa banyaknya pasien yang atau banyaknya kemungkinan hasil dari percobaan itu, ya, kita bisa menuliskan bahwa pada kasus sebelumnya itu NS-nya ada 8. Inilah yang disebut bahwa ruang sampel itu mempunyai elemen yang terbatas, atau kadang disebutkan juga dia berhingga, ya. Berhingga itu banyaknya itu bisa ditentukan. Atau boleh jadi yang kedua, dia terhitung tetapi tak terbatas. Maksudnya apa? Kita akan melihat contoh ini, ya. Berapa banyak pasien yang datang ke suatu, ya, rumah sakit pada jam misal, ya, ini, ya. Nah, ini misalkan, ya, ini. Nah, artinya kalau kita ingin mendaftar, ya, berapakah banyak pasien yang datang? Boleh jadi itu yang datang, ya, boleh jadi yang datang itu adalah tidak ada yang datang, ya, sekalipun ini kayaknya kecil, ya. Kemudian boleh jadi itu 1 pasien, boleh jadi 2 pasien, boleh jadi 3 pasien, 4 pasien, 5 pasien, mungkin 100 pasien, mungkin 200 pasien, mungkin 201, dan seterusnya, ya. Dalam hal ini kita mengatakan ini tak terbatas. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan berapa banyak pasien yang datang, tetapi kita bisa menghitungnya. Nah, maka ruang sampel seperti ini juga termasuk dalam ruang sampel diskrit, seperti itu. Yang kedua, ini ada yang disebut dengan ruang sampel kontinu, ya. Apakah yang disebut ruang sampel kontinu? Ya, dia adalah suatu ruang sampel di mana elemennya itu dapat dinyatakan dalam suatu selang interval. Perhatikan di sini, ya, kalau kita bicara tentang indeks prestasi Anda, ya, maka kita menyatakan bahwa indeks prestasi Anda itu adalah berada antara 0 sampai dengan 4. Jelas, ini rentangnya 0 sampai 4. Kita nggak bisa menghitung ada berapa banyak anggota, berapa banyak titik, begitu, ya, antara 0 sampai 4. Apakah 1000, apakah 100, 200, kita nggak bisa. Yang bisa kita katakan bahwa semua angka antara 0 sampai 4
itulah semua hasil yang mungkin ketika kita ingin mengetahui berapa indeks prestasi kumulatif seorang mahasiswa. Kita ingat, di antara dua pilihan minimal dapat ditemukan satu bilangan di sana. Ya, ini. Jadi inilah contoh ruang sampel kontinu. Ya, atau mungkin Anda ingin mengetahui lama waktu pasien sembuh, gitu ya. Atau mungkin Anda ingin mengetahui umur hidup lampu, ya. Mungkin Anda ingin mengetahui lama waktu tunggu, ya. Ini lama waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama, ya, setelah Anda lulus misalkan, ya, berapa bulan misalkan, ya, dan seterusnya di sini. Nah, inilah ruang sampel diskret dan ruang sampel tipe kontinu. Kita akan melanjutkan pada apa yang disebut dengan peubah acak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari percobaan ini tadi, ya, misal kita tertarik ingin mengetahui berapa banyak pasien yang belum sembuh, ya, berapa banyak pasien yang belum sembuh. Kalau kita lihat kembali pada ruang sampel ini tadi, begini ya. Nah, maka kita akan memperoleh, begini ya, kita akan memperoleh kalau Bu ya, misalkan X ini ya, X ini menyatakan banyaknya pasien yang belum sembuh, begini ya. Maka kita bisa melihat harga-harga X yang mungkin ketika ini adalah B, itu artinya ketika pasien sembuh. Dengan kata lain bahwa untuk X ini dia yang belum sembuh 0. Ya, begini. Dalam hal kasusnya adalah BR, maka yang belum sembuh adalah 1. Ya, 1. Kemudian dalam hal ini adalah BRB, yang belum sembuh juga 1. Dalam kasus RBB yang belum sembuh juga 1. Dalam kasus RBR yang belum sembuh ada 2. Ya. Demikian halnya RBR ataupun RRB ini yang belum sembuh adalah 2. Sedangkan untuk RRR ini yang belum sembuh adalah 3. Ya, ini. Nah, X inilah yang disebut dengan variabel random. Ya, kalau begitu, apakah yang disebut dengan variabel random atau peubah acak? Ya, variabel random atau peubah acak ini adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara setiap elemen pada ruang sampel dengan suatu bilangan real, ya. Jadi ini setiap elemen dari ruang sampel kita bisa menghubungkan dengan suatu bilangan real, ya. Nah, kalaupun nanti kita akan melihat pada IPK untuk ruang sampel kontinu, maka kita juga akan bisa menentukan hubungan antara X yang menyatakan indeks prestasi kumulatif dengan nilai seseorang pada IPK tersebut. Ya, ini. Nah, ini yang disebut dengan suatu variabel random. Fungsi yang menghubungkan antara setiap elemen pada ruang sampel dengan suatu bilangan real. Nah, variabel random sendiri atau peubah acak, gitu ya,
ini dalam hal peubah acak itu ditentukan dari ruang sampel diskrit atau didefinisikan pada ruang sampel diskrit, maka dia disebut sebagai peubah acak diskrit. Ya, jadi dalam hal ini peubah acak diskrit adalah suatu peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel diskrit. Begini, ya. Demikian halnya kalau ruang peubah acak itu didefinisikan pada suatu ruang sampel yang kontinu, maka dia disebut peubah acak kontinu. Jadi peubah acak kontinu adalah suatu peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel kontinu seperti ini, ya. Jadi inilah yang disebut dengan peubah acak. Biasanya peubah acak ini dia dinotasikan dengan huruf besar, ya. Jadi biasanya peubah acak didefinisikan dengan huruf besar. Jadi misalkan peubah acak X begini ya, X seperti ini ya, dan seterusnya. Baik, ya. Ini tentang peubah acak. Ya.